Sekarang saya bersama Bapak Arta Nugraha yang sempat menjadi fulfillment center manager di salah satu startup agritech ya Pak. Mungkin boleh sekilas Pak Betul. terkait Sekilas. dulu startup Ya, sebelumnya. betul. Oke, jadi betul. Jadi sebelumnya saya bekerja di fulfillment center di sebuah agritech startup. Kalau kita lihat sampai sekarang sih masih menjadi tren ya untuk urusan di culture teknologi lah gitu ya kalau kita bicara, karena harus ada pembeda dengan perusahaan agriculture lainnya, karena kita tahu kan di Indonesia ini kan negara agraris dan tentunya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis agriculture. Nah, perusahaan agriculture startup ini lebih fokus kepada tentunya pada penyelesaian problem-problem yang terjadi di bidang agriculture, dan seperti kalau kita bicara startup tentu ada proses yang harus lebih dipercepat ya, terutama pada fokus pada penyelesaian problem-problem yang ada di bidang tersebut. Jadi itu yang menjadi pembeda antara perusahaan agriculture yang sudah ada gitu dengan perusahaan agriculture startup. Oke. Sampai hari ini masih running ya Pak? Masih running, masih running. Oke. Nah, dari tahun lalu kan sempat ramai Pak. Apalagi Desember itu kan ada pemberitaan soal digugatnya salah satu startup gitu kan, di PKPU gitu. Dan Ya, sebelum itu kan pemberitaan juga beberapa CEO-nya atau foundernya mulai mengundurkan diri gitu. Sebenarnya ya. apa yang terjadi Pak? Kalau dari uh, insight yang Pak Arta dapat nih. Oke, mungkin saya coba tarik ke belakang dulu, kenapa kok uh, perusahaan startup di bidang agriculture ini, kalau saya bilang sih sampai sekarang itu menjadi apa ya, masih sesuatu yang uh, masih banyak perusahaan startup berbasis agriculture yang berdiri gitu, dan ini satu bidang yang masih menarik untuk digali. Kenapa? Kalau kita bicara supply chain kan kita pasti ada di dua sisi, ada demand, ada supply. Nah, kompleksitas di agriculture sendiri itu sangat banyak. Nah, hadirnya agriculture startup ini adalah bagaimana perusahaan-perusahaan rintisan ini bisa menyelesaikan masalah itu, terutama dengan penggunaan teknologi. Nah, makanya dikenal dengan agritech ya. Nah, dengan penggunaan teknologi tersebut, tentunya kita bisa mencoba meng-highlight berbagai permasalahan-permasalahan yang ada, fokus pada masalah tersebut, kemudian bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, kalau bicara tentang permasalahannya, nah ini di Indonesia itu permasalahan di agriculture itu sangat luas. Misalnya kita bicara dari sisi supply. Nah, kalau dari sisi supply, ya kita bicara tentang mulai dari produk itu atau produk pertanian itu ditanam ya, dari pembibitannya, kemudian kita bicara juga tentang produktivitas hasil pertanian, kemudian kita juga bicara teknologi tentang pasca panen, setelah panen itu seperti apa, lalu juga yang sering juga dikeluhkan oleh petani kita itu adalah kestabilan harga beli ya, khususnya ya, kestabilan harga beli. Nah, ini yang menjadi challenge di sisi supply. Kemudian juga di sisi demand ya. Nah, ini kita semua pasti merasakan ya, karena setiap hari kita juga memanfaatkan produk itu. Yang nomor satu pasti kita bicara tentang ketersediaan stok. Kalau kita bicara hal tersebut, tentu bukan hanya kebutuhan sehari-hari yang kita makan ya, tapi juga ada misalnya bisnis-bisnis yang memerlukan ya, bahan-bahan tersebut untuk mereka olah dan untuk dijual. Nah, itu juga mereka memerlukan kestabilan stok. Kalau nggak ada stoknya, nggak bisa produksi gitu ya, nggak bisa jualan. Kemudian yang kedua adalah masalah tentang kestabilan harga ya, sama dengan petani kita juga perlu kestabilan harga. Kita nggak mau sebagai pembeli ya gitu kan, misalnya harga sayuran gitu kan, atau harga cabai itu yang berfluktuasi gitu kan. Nah, itu kan apalagi di sisi bisnis ya, itu sangat ketidakstabilan harga ini membuat pebisnis ini mendapatkan ketidakpastian terhadap apa yang mereka akan produksi gitu. Nah, di sisi lain kita bicara di tengahnya ini ya, di tengahnya ada supply, ada demand.
di tengahnya itu juga ada problem yang banyak yang harus diselesaikan. Kalau kita bicara tengahnya supply chain itu berarti ada proses logistik ya, logistik part of logistiknya. Ada biaya transportasinya, ada biaya penyimpanannya, ada biaya handlingnya. Itu juga menjadi salah satu part of problem. Nah, menariknya dengan banyaknya problemnya ini, gitu kan, itu menjadi salah satu peluang bagi perusahaan startup tersebut itu mencari sisi-sisi di mana dia bisa selesaikan. Tentunya dengan teknologi yang diharapkan bisa mempercepat penyelesaian tersebut. Ada yang misalnya kita bicara tentang pendanaan. Tadi petani itu seringkali mendapatkan kesulitan nih, gagal panen. Itu mereka sudah ketika gagal panen, modal yang dipakai yang kemarin itu udah hilang. Mereka udah nggak bisa lagi, nggak ada kepastian. Kemudian juga untuk mereka menjual hasil produknya, mereka juga tidak pasti berapa dari modal dikeluarkan, apakah mereka bisa paling tidak balik modal mereka itu sudah untung gitu, sudah senang gitu, apalagi bisa mendapatkan profit. Nah ini mereka juga nggak bisa dapatkan. Kemudian juga bisa dari sisi bicara tentang part of dari demand-nya, bagaimana customer itu bisa mendapatkan produk yang selalu stabil, terus kemudian ada kualitas yang baik, gitu, kualitas konsisten, harga yang konsisten. Nah, part-part ini yang mestinya bisa diambil sebagai peluang. Nah, bicara lagi tentang balik lagi perusahaan startup yang mereka banyak challenge lah gitu ya. Market mana yang mau dituju? Marketnya sangat luas. Kalau kita bicara market, maka kita bisa bicara tentang marketnya mau kemana? Ke pelanggan yang retail biasa atau yang disebut ke B2C, gitu ya, business to consumer langsung, atau ada juga yang B2B gitu ya. Nah, kalau sudah B2B berarti ada beberapa acuan yang harus di align dengan bisnis yang bersangkutan gitu ya. Mungkin dari sisi kualitasnya gitu kan, yang harus konsisten dan sesuai yang dimiliki. Dan kedua hal ini memang harus dimatchingkan antara kebutuhan dari demand-nya, dari customer-nya, juga dari sisi supply-nya. Nah, tantangannya di situ. Nah, kegagalannya di mana? Kegagalannya adalah ini kalau kita tahu kalau di perusahaan-perusahaan rintisan ini kan sesuatu itu harus berlari ya, gitu, berlari dengan cepat, tentunya dengan berbagai cara gitu kan. Artinya nafasnya panjang. Sementara permasalahan yang ada yang saat ini itu menurut saya itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat gitu. Banyak hal yang kita harus sampaikan lah gitu kan. Contoh aja misalnya salah satu produk ya, kalau kita bicara tentang bawang merah gitu kan. Bawang merah kalau kita tahu kita tanam, kita masih belum bisa berhasil menemukan misalnya konsistensi dari produk tersebut. Nah ini kan ujungnya ada di supply gitu kan. Tapi juga kita juga harus di sisi lain juga harus bisa mengedukasi di masyarakat gitu bahwa bawang merah itu mungkin punya karakteristik yang sama gitu kan, meskipun besar dan kecil. Nah itu challenge-nya. Belum lagi juga masalah tentang harga gitu ya, harga mungkin pada saat awal-awal perusahaan-perusahaan rintisan itu bermain di sisi harga dengan promo dan sebagainya. Nah, ketika harga promo ini hilang gitu kan, nah market ini sudah berubah lagi gitu. Ya. Karena kalau kita lihat di pasar masih kan kita ikut mekanisme pasar ya, dimana kalau di pasar itu suatu produk ya sesuai dengan gitunya, sesuai dengan supply-nya. Ketika supply-nya banyak, harganya akan turun. Kalau supply-nya sedikit, harganya akan naik. Nah, dari startup ya harus bisa melihat ini, melihat dari seluruh hasil panen pada misalnya satu produk gitu ya, cabai merah gitu, cabai merah di suatu pasar di sini di Surabaya gitu. Ini harus tahu source-nya dari mana, source cabai merah itu dari mana aja, berapa jumlah panenan pada hari itu. Nah, maka dengan itu kita bisa set atau bisa memperkirakan harga yang diperlukan. Tapi itu sangat membutuhkan effort gitu ya, karena sampai sekarang pun bahkan instansi pemerintah pun itu masih belum bisa itu melihat berapa jumlah panen pada hari itu gitu. Itu yang jadi problem. Gitu. Sebenarnya apakah ada pengaruh karena pasca pandemi? Maksudnya tren startup agritech ini kan pesat di ketika pandemi gitu Pak. Maksudnya ketika itu kan
banyak transaksi online, dan ketika sekarang sudah semua offline, itu apakah itu termasuk pengaruh, Pak? Kalau saya melihat itu tidak. Kalau itu kita akan bicara itu B2C ya, business to customer. Dengan jumlahnya ya kita tahu lah kalau di rumah tangga berapa ya gitu ya untuk kita bisa uh, melihat berapa sih penjualannya. Tapi yang lebih sustain sebetulnya kan malah yang semakin meningkat itu kan di B2B. Nah, mestinya ketika anggap saja misalnya B2C-nya menghilang karena pandemi, terus kembali orang kembali ke pasar gitu ya. Tapi kalau menurut saya kalau sudah mendapatkan kemudahan pada saat membeli, market pasar di segmen itu nggak akan berubah gitu. Mereka akan tetap beli. Tapi justru ada yang peluang justru bertumbuh. Nah, contohnya di bisnis ya, di bisnis makanan, kita lihat sekarang di mall-mall itu sudah ramai kembali gitu kan. Semakin banyak bisnis-bisnis kuliner yang berkembang. Nah, ini juga menjadi salah satu pasar yang misalnya bisa dimasukkan di perusahaan startup itu sih. Baik. Berarti faktor terbesarnya apa, Pak? Maksudnya kan janggal gitu. Melihat Ya, di tahun 2021 kan startup tersebut yang mendapatkan hampir 1 triliun gitu. Digugat PKP, apa faktor ya, terbesarnya? ya. Kalau yang perusahaan itu, gitu kan, perusahaan itu sebetulnya yang gugatan PKPU itu adalah karena kegagalan bayar. Jadi mereka punya banyak unit bisnis yang saya katakan tadi ada banyak hal yang bisa dijadikan solusi gitu bagi perusahaan startup. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan dari perusahaan itu gitu ya, itu adalah pendanaan. Pendanaan. Nah, bagaimana cara mendapatkan pendanaan? Tentu tidak bisa mengandalkan semata-mata dari dana investor. Nah, salah satu yang dibuat adalah dengan membuka lini istilahnya apa ya, peer-to-peer lending ya. Jadi membuka investasi kepada masyarakat untuk bisa menginvestasikan dananya untuk membantu di lini agriculture gitu ya. Jadi diarahkan untuk petani-petani. Nah, yang menjadi problem adalah eh, kita masih belum tahu gitu ya tentang produktivitas pertanian itu satu gitu kan. Berapa hasil panennya itu bisa diperkirakan, tetapi aktualnya tidak seperti itu juga. Nah, kegagalan keduanya adalah tentang harga. Tadi saya sampaikan tentang harga beli. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan kemungkinan besar dari petani itu tidak bisa mengembalikan dananya, sehingga seharusnya dana itu bisa dana investasi itu bisa mendapat marginnya lah ya, margin investasi itu bisa dikembalikan kepada investornya, investor retailnya dari peer-to-peer lending tadi. Tapi ternyata itu gagal, itu sih lebih ke arah itu. Karena kalau saya lihat ya, kalau sisi peer-to-peer lending ini juga kalau di Indonesia itu juga sebetulnya bisnis itu juga masih suffer ya, meskipun sudah ada nama-nama besar kayak peer-to-peer lending yang sudah ada itu ya, kayak Kalimbo, kemudian Pestri, Amarta yang masuk ke UKM-UKM juga, mereka tidak berani mengambil ke bisnis agriculture karena itu risk. Kalau kita ke bank juga mungkin nggak ada ya bank menerima saya mau modal untuk bertani, itu mereka nggak bisa karena risknya tinggi. Gitu. Ya, artinya bisa dikatakan startup tersebut tidak fokus di core bisnisnya. Maksudnya semua ekosistem itu diambil alih gitu, Pak. Akhirnya mereka tidak berhitung nih resiko yang ini bisnis yang untuk pendanaan ini gitu. Saya bisa dikatakan seperti Betul. Betul. Nah, ini poin yang bagus nih. Kalau menurut saya gitu, kita tahu kan tadi banyak sekali problemnya. Karena perusahaan ini adalah perusahaan yang pada saat itu termasuk sebagai pionir ya di agriculture startup, dan dengan banyaknya eh, peluang untuk menyelesaikan berbagai solusi, maka mereka starting lebih awal dan bisa menggait banyak investor dan membuat lebih banyak unit bisnis. Tapi yang menjadi masalah adalah problemnya ini bukan problem yang gampang gitu, yang gampang dilakukan. Jadi kalau menurut saya lebih baik memang di perusahaan agriculture ini yang lebih fokus gitu ya. Kalau kita bicara misalnya teknologi, ada beberapa perusahaan agriculture startup yang mereka bisa sustain gitu dengan satu core service gitu atau satu core produk, misalnya mereka bergerak hanya di IoT, mereka lebih sustain di sisi itu. Tapi kalau sudah melebar kemana-mana itu akan
permasalahannya jadi lebih bertumpuk-tumpuk gitu. Baik, baik. Pak, di luar terkait dia ada unit bisnis pendanaan kan dari tahun lalu kan pihak startup tersebut kan awalnya itu B2C gitu kan. Terus Ya, per Maret 2022 itu ditutup layanan akhirnya berfokus di itu. Ini kan hal yang ya. membuat startup yang selalu bongkar pasang bisnis modal. Sebenarnya kalau di mata Pak Arta seperti apa gitu Pak? Sebenarnya target market yang tepat untuk sektor ini apa? Di mana gitu? Eh, sebetulnya kalau target marketnya semuanya bisa masuk ya. Kita kalau itu kan sebetulnya di sisi demand-nya, di sisi akhirnya, di sisi sudah ke sisi downstream-nya lah gitu kan yang diselesaikan karena itu yang paling kelihatan ke customer gitu kan. Sebetulnya kalau kita bicara itu kan mungkin dari sisi brand itu pengen ditunjukkan. Nah, salah satu yang paling cepat masuk adalah ke B2C gitu ya. Kalau B2C kan berarti masyarakat ke bawah terus harus campaign dengan besar-besar supaya namanya di masyarakat masuk. Beda dengan B2B, mereka lebih langsung ke bisnisnya, orang mungkin nggak tahu ini siapa ya, tapi secara perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan bisnis itu mereka bisa tahu tuh, oh perusahaan ini tahu saya perusahaan ini. Tuh. Kalau masyarakat lebih tahunya ke B2C, tapi ternyata lebih suffer gitu mungkin ya masuk ke B2C-nya gitu kan. Apalagi semakin banyak perusahaan yang serupa masuk dengan ke segmen bisnis yang sama. Mungkin pada saat awalnya benar yang disampaikan pada masa pandemi itu banyak tuh yang B2C masuk ke sana, terus banyak yang mau marketing itu karena kita juga takut ya ke pasar juga banyak yang tutup mungkin ya. Nah, begitu sudah berubah, ternyata segmen B2B ini yang dulunya nggak dilihat karena juga banyak yang bisnis yang tutup, itu semakin berkembang, maka beralih ke sana gitu kan. Tapi tetap kalau kita bicara perusahaan itu pasti punya core bisnis. Kalau katakanlah bisnisnya adalah distribusi barang atau trading gitu, perdagangan. Maka yang dilakukan pada entah itu segmennya kemana, boleh saja berubah-ubah, boleh saja sih, bisa saja. Dan perusahaan-perusahaan yang sudah ada saat ini pun juga melakukan hal yang sama ya. Ada perusahaan awalnya itu dia mau produksi apa jadi produksi apa gitu. Tapi tetap sama core-nya adalah memproduksi suatu barang atau manufacturing misalnya. Nah, kalau perusahaan startup mungkin arahnya kemana tinggal dilihat mereka pada saat membuat perusahaan tersebut mau mengarah kemana gitu. Lebih tepatnya kan yang membedakan dengan perusahaan biasa adalah ada nilai-nilai di mana ada problem yang harus diselesaikan gitu kan. Kalau kita mau bisnis biasa, simpelnya kan cuman berinvestasi terus mendapatkan return kayak gitu aja ya. Itu bisnis yang biasa, tapi yang di startup lihat adalah ada suatu problem yang harus diselesaikan gitu, bukan hanya sekedar investasi yang besar terus digelontorkan banyak udah itu aja, enggak seperti itu. Value-nya justru ada problem yang harus diselesaikan. Itu yang menjadi pembeda sih dengan bisnis-bisnis perusahaan di luar perusahaan rintisan. Menurut saya begitu. Apakah ada faktor ini Pak di sisi bisnis proses atau rantai pasok di segmen B2C ini yang mungkin rumit ya di mata startup yang akhirnya membuat mereka um, tutup dan beralih ke B2B gitu Pak? Ya, kalau saya rasakan sih kayak seperti karakter masyarakat ya, karakter customer gitu, mereka masih melihat kalau belanja produk itu harus tahu dipegang gitu ya, dipegang terus bisa memilih. Nah, kita lihat kalau yang di supermarket itu mereka masih bisa bertahan itu. Tapi kalau yang ini kan harus benar-benar trust ini dengan perusahaan yang mengirimkan gitu. Nah, akhirnya ada gap di mana misalnya tingkat komplain yang tinggi gitu ya, karena ekspektasi dari produk yang tidak sama gitu ya, warnanya lah, besar kecilnya lah gitu ya, atau jenisnya gitu ya. Kalau kita bicara jeruk itu dari mana-mana gitu, bawang merah itu juga dari mana-mana, ekspektasinya itu banyak gitu dari customer. Nah, ini yang masih belum ketemu sih gitu. Beda dengan B2B. B2B sudah bisa mengeluarkan spesifikasi. Saya minta spesifikasi barang ini. Sedangkan di retail kan nggak tahu ya. Kalau mungkin saya juga tahunya misalnya jenis-jenis bawang merah itu ya setelah bekerja di startup ini. Gitu.
wortel itu ada berbagai jenis, tomat ada berbagai jenis. Nah, ini kadang jadi gap di kita misalnya cuma tahu tomat gitu, tomat aja. Ternyata yang datang kok tomatnya ini ya gitu. Nah, itu jadi gap lagi. Gitu sih. Ya. Termasuk mungkin dari sisi cost ini apakah masuk akal? Maksudnya kan dari shipping, dari handling, termasuk packaging itu kan bukan hal yang murah gitu, Pak. Apakah di mata Eh, startup ini juga sebenarnya marginnya tipis sekali atau malah nggak ada margin karena cost-nya terlalu tinggi tuh, Pak? Kalau margin itu eh, kita bisa bisa ini ya bisa men-setting lah pricing gitu kan. Mungkin pada saat awal memang adalah harga promo dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah ke belakang-belakang ini tentu yang dilihat adalah profitability lah ya kita pastinya uh, even bukan perusahaan startup pun pasti bisa melakukan dengan mudah ya mencari barang yang murah terus menjual dengan set margin tertentu tinggal di set margin profitnya seberapa gitu. Nah uh, kalau saya lihat sih bukan bukan karena itu ya jadi masih belum keburu untuk ininya karena pastinya ketika yang dikejar kan pasti volume ya volume ketika volume semakin membesar cost itu akan semakin uh, kecil gitu ya karena tidak berbanding lurus lah antara volume penjualan dengan cost kalau berbanding lurus berarti ada yang salah gitu pasti pasti yang dikejar itu awal-awal mungkin suffer ya untuk operational cost sebagainya itu masih suffer tapi ketika itu semakin tinggi volumenya itu kita bisa mendapatkan efisiensinya gitu jadi kalau lebih tepatnya sih menurut saya bukan karena itu ya. Kalau dari awal sudah melihat wah ini sudah ada gapnya, ini ya pasti nggak mulai di sisi itu. Karena pada saat awal pasti ada apa belum belum profit lah. Gitu. Tapi ke belakang ini kalau sudah volume besar itu bisa bisa semakin efisien. Baik. Sebenarnya dengan kegagalan salah satu startup ini, Pak, apakah sebenarnya mereka sudah memprediksi atau sudah mempersiapkan mungkin dari sistem logistiknya termasuk dari SDM-nya gitu, Pak? Eh Seharusnya sudah ada ya, karena yang saya tahu ya di perusahaan ini juga mereka pada saat itu sempat bikin hub besar gitu ya di selain di DC-DC di daerah-daerah, mereka juga punya hub besar yang bisa mensupport itu, terus dengan fasilitinya yang tentunya saya yakin sih sudah dengan berbagai perhitungan ya gitu ya, dengan proses penyimpanannya bagaimana, berapa lama gitu kan. Tapi tentu lagi-lagi kita lihat bahwa problemnya memang banyak gitu ya, problemnya yang banyak sekali gitu kan. Misalnya aja gini ya, oke saya punya facility bisa menyimpan untuk sayuran gitu kan atau buah-buahan gitu dalam jangka waktu yang lama. Tapi apakah itu menjadi efektif gitu kalau saya simpan lama? Karena kita tahu bahwa harga itu berpengaruh juga dari suplai yang ada gitu. Kita bisa simpan lama, begitu dijual di pasar ke customer kita ternyata harganya turun daripada harga yang kita pada saat beli. Nah ini yang uh, menjadi challenge lagi gitu kan. Karena kalau dari sisi logistiknya tentu sudah dipikirkan bagaimana itu lebih lebih efisien. Baik. Tadi disampaikan kalau ada faktor lapangan di sisi petaninya gitu yang juga di gagalan beberapa startup gitu, Pak. Sebenarnya di antara hubungan atau kemitraan antara petani dengan startup ini seperti apa, Pak? Hubungan kemitraannya, Pak? Atau jual putus Ya, atau seperti apa, Pak? uh, banyak sih mas yang untuk yang disupport ke petani itu berbagai macam ya, mulai dari misalnya pendanaan, ada yang melakukan pendanaan, kemudian ada pendampingan untuk secara pengembangan teknologi gitu ya, teknologi mulai dari teknologi tanamnya sampai ke teknologi dari hasil pertaniannya, hasil panen. Terus ada juga yang melakukan kerjasama gitu ya, kerjasama eh, istilahnya petani binaan gitu ya. Jadi ada yang support untuk memberikan memberikan bibit, nanti ada perjanjian hasil panennya nanti akan di apa ya diambil semua gitu ya, dibeli semua. Ada juga yang menjadikan lahan gitu. Jadi banyak hal sih. Nah kebetulan di tempat saya dulu itu ada dapat kerjasama lah dengan pemerintah, di mana pemerintah menyediakan lahan nih, lahan besar dan itu bisa mereka bisa bertanam di situ gitu. Jadi pola kerjasamanya dengan petani itu bermacam-macam gitu, bisa bermacam-macam.
yang terjadi Pak di lapangan problem di level petani antara petani dengan startup ini apa saja Pak? Mungkin gagal panen kah atau mungkin terkait trust antara petani dengan startupnya yang mungkin beberapa petani mungkin ada yang nakal atau seperti apa Pak? Hmm, ya kalau problem-problem seperti itu ada lah, pasti ada muncul gitu kan. Tapi itu bukan hal yang signifikan gitu. Jadi kalau dari petani menurut saya sih lebih sangat terbantu ya dengan adanya startup-startup ini ya. Karena tadi banyak solusi yang bisa diberikan gitu kepada petani gitu kan. Nah, mungkin yang dari sisi harga beli inilah yang susah untuk dikontrol karena harga beli tentu pastinya mengikuti dengan harga pasar juga gitu kan. Nah, ada mungkin kita mengalami salah prediksi gitu kan karena kan sudah ada harga yang sudah ditetapkan gitu kan, harga beli ini ke petani gitu kan ditetapkan. Ternyata harga jual di pasar itu yang nggak match gitu ya, harga pasarnya turun. Nah ini membuat startup itu jadi suffer gitu ya, sebetulnya. Tapi kalau petaninya sendiri saya rasa tidak akan ini ya dirugikan gitu, malah banyak diuntungkan. Nah yang di tengah-tengah ini kan sebetulnya perusahaan-perusahaan startup ini gitu kan, karena sudah support gitu kan. Oke, dari dari hulunya itu sudah disupport, dari pembibitan hingga harga jual atau harga belinya dari petani sudah bagus, tapi di ujungnya ini yang ke, ke customer-nya ini yang masih belum bisa diproses lagi gitu ya, belum bisa diselesaikan gitu permasalahannya itu sih. Saya lihat itu sih. Baik. Pak, di luar harga beli yang tadi Pak Atta sampaikan, tiap startup kan Ya, punya standar mutu terkait hasil tani atau biasa apa grade-grade ya Pak. Dan itu memungkinkan tidak semuanya hasil tani itu kan terserap Pak. Itu apakah juga jadi uh, problem Pak? sangat mungkin gitu. Jadi memang ini menarik nih. Benar juga ada satu challenge yang uh, khususnya di pertanian ya, kita bicara itu tentang grade gitu ya. Pada saat ini pun juga dilakukan. Jadi kalau kalau di level dagang atau tengkulak gitu ya, mereka kan pasti yang mengambil semua hasil panen. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ada produk-produk yang ketika di grading itu dia di luar gitu ya, di luar dari grade-nya dan itu jadi waste. Nah, atau tidak terpakai. Nah, ini juga jadi concern bagi perusahaan startup. Concernnya adalah mengurangi waste tersebut agar semua bisa bisa diabsorb ya, bisa dijual semua. Nah, tapi kalau dari uh, perusahaan startup memang ada yang meminta itu dengan grade yang tinggi ya gitu ya, karena ada konsistensi dari spesifikasi yang dipunya gitu. Tapi uh, ini juga yang menjadi challenge gitu ya, menjadi tantangan dari perusahaan startup itu nggak bisa hanya sekedar meminta gitu kan dari petaninya, karena petani juga bingung juga gitu gimana caranya. Nah, hadirnya startup ini juga salah satunya memberikan pendampingan nih, bagaimana caranya bisa mencapai grade atau spesifikasi yang diminta. Nah, ini yang juga jadi challenge gitu. Yang saya sampaikan tadi, prioritas pertanian itu masih kita belum bisa stabil gitu. Baik. Rata-rata daya serapnya berapa persen Pak? Mungkin dari 100 ton mungkin petani panen itu berapa yang terserap Pak? Dengan sesuai grade yang Kalau diminta startup Pak? Oh, kalau grade-nya sangat banyak ya, levelnya sangat banyak, tapi targetnya biasanya kalau di apa yang menjadi ini ya, jadi waste itu bisa cuman 2% aja gitu yang terbuang gitu. Tapi sisanya harus bisa terserap semua gitu. Karena kan bisa di grading. Seperti pada normalnya di pasar-pasar juga seperti itu sih. Oke. Di salah satu konten mungkin yang Pak Arto juga sempat melihat itu kan ada statement bahwasanya startup arsitek itu terlalu top down ya Pak. Maksudnya tidak terjun langsung di lapangan, akhirnya banyak masalah atau problem yang tidak mereka perkirakan, akhirnya ya banyak kegagalan di situ. Apakah memang selama ini pendekatan yang dilakukan seperti itu Pak di startup? Terlalu top down gitu, tidak bottom bottom up. Enggak juga, dari desain itu kan pastinya berangkatnya dari mereka selalu berangkatnya dari
problem yang ada di dalam masyarakat. Nah, solusinya ini yang mungkin yang terkesan dari top ya, karena tentu kalau sudah ada solusinya, perusahaan startupnya pasti udah nggak ada gitu kan. Jadi solusinya pasti dengan berbagai macam. Nah, kenapa kok terkesan banyak gagal? Ya karena dari perusahaan rintisan ini ada willing untuk menyelesaikan problem-problem itu. Banyak perusahaan nggak berani untuk mengambil risk menyelesaikan hal itu gitu kan. Jadi dia biarkan aja gitu. Kita lihat kayak di pasar aja ya, di pasar induk itu aja berapa waste yang terjadi gitu kan. Banyak sekali waste yang terjadi, dibuang begitu saja. Padahal itu harusnya kita bisa meminimalkan itu. Concernnya ke depan itu kan kita bicara tentang krisis pangan gitu kan. Nah, apa jadinya kalau seandainya kita membiarkan hal itu terjadi terus gitu. Banyak waste yang terjadi, mulai dari suplainya sendiri, kemudian ada proses di logistiknya, terus kemudian di pasarnya, belum lagi sampai ke masyarakat gitu kan. Ada banyak sekali waste yang dilakukan. Nah, ini yang menjadi concern. Nah, kenapa kok terkesan gagal? Banyak gagal ya karena banyak hal yang dilakukan oleh perusahaan startup itu sih. Jadi banyak problem juga banyak hal yang dilakukan. Betul, betul. Baik. Sejak 2020 itu kan tercatat ada sekitar lebih dari 10 startup agritech, Pak ya. Sampai hari ini dari 10 itu semua apakah masih survive, Pak? Kalau saya lihat ya, masih banyak yang justru baru gitu loh. Oke. Startup-startup baru yang ada gitu kan. Karena mereka mungkin melihat dari startup yang lalu, oh mereka melakukan solusi ini, saya bisa kok melakukan yang menyelesaikan hal tersebut dengan cara yang lain mungkin. Nah, ini yang membuat perusahaan agriculture startup itu semakin banyak. Kalau saya lihat sih semakin banyak. Oke, memang banyak yang semakin ini ya mengecil, bahkan ada yang tutup mungkin ya, ada yang close. Tapi juga perusahaan itu semakin bertumbuh gitu. Dan kalau bicara tren startup di 2022, 2023 ke atas, salah satu yang menjadi concern yang dilihat dari investor adalah perusahaan-perusahaan agriculture justru. Itu yang menjadi menarik. Ya karena ini tadi mau yang mana banyak sekali kuenya gitu. Tinggal pilih aja gitu kan. Selesaikan problemnya, terus majukan ke investor, maka dia bisa running gitu. Itu sih kalau menurut saya sih justru semakin berkembang. Ini salah satu hal yang masih menjadi hal yang dilirik oleh investor. Baik. Terakhir Pak Arta, tren startup agritech ini sebenarnya kan secara ide atau tujuan bisnisnya kan sangat mulia di sisi pertanian. Tapi makanya di tahun lalu kan banyak kegagalan di sana. Kalau dari saran dari Pak Arta sendiri apa yang perlu diperbaiki, Pak? Kalau saya sih melihatnya pengennya sih fokus kepada satu bidang ya, satu hal yang mau diselesaikan. Dan kita tahu di dunia ini nggak ada Superman gitu kan. Nah, perusahaan startup ini kan sebetulnya banyak. Nah, mereka sebetulnya bisa berkolaborasi antar startup dengan kualifikasi atau spesialisasi masing-masing. Ada yang teknologi IoT-nya misalnya, ada yang big data-nya, ada yang di sisi teknologi pertaniannya, ada yang di logistiknya, ada yang ke distribusinya gitu kan. Itu udah part yang berbeda-beda dan harus fokus gitu. Nggak bisa semuanya diselesaikan satu perusahaan gitu. Kita tahu banyak perusahaan besar juga berdirinya berpuluh-puluh tahun baru bisa besar gitu. Nah, kalau kita berharap seperti itu juga perlu sumber daya yang sangat-sangat besar gitu, yang untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Nah, caranya kalau kita bicara mau menyelesaikan problem dengan cepat, ayo kita berkolaborasi berbarengan gitu, melihat fokus yang sama, kita selesaikan problem yang sama, selesaikan tentang resiko yang akan timbul ke depan tentang krisis pangan, kemudian masing-masing bagian bisa melakukan partnya sendiri-sendiri gitu. Tapi tetap dalam satu koridor bahwa kita menyelesaikan suatu problem yang sama. Baik, bisa dikatakan mungkin kesimpulannya dengan kegagalan salah satu startup agritech yang besar itu tidak menutup startup baru muncul Pak di tahun ini ya Pak? Betul, masih banyak yang malah justru akan tumbuh di tahun ini gitu. Saya dengar sih ada juga
event yang malah mereka mencari fokus untuk perusahaan arsitek dengan beberapa problem yang harus diselesaikan. Nah, ini jadi peluang juga gitu bagi siapapun yang punya ide untuk mungkin tahu, oh ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara ini, juga dengan berbagai knowledge yang dimiliki gitu kan, bisa untuk ikut terjun menumbuhkan perusahaan-perusahaan startup yang berbasis agriculture. Baik. Mungkin barangkali investor yang agak berhati-hati nih Pak, melihat. Kalau investor pasti berhati-hati lah ya, karena banyak hal lah gitu ya, ada isu tentang perekonomian dunia lah gitu ya, tentang perang lah dan berbagai hal gitu ya. Tapi tetap saja kalau uang itu kan harus diputar lah gitu ya. Kalau disimpan terus mana bisa berkembang. Nah itu kalau keyakinan saya sih pasti investor itu akan terus memberikan dananya, tapi lebih fokus pada bidang-bidang yang tentunya mereka lihat. Nah, salah satu yang jadi catatan itu adalah agriculture. Ini yang menjadi salah satu fokus gitu ya. Cuman seperti apa yang diingini oleh investor, nah ini yang harus di-match-kan gitu. Peluangnya sudah ada, tinggal di-match-kan. Siap. Baik, terima kasih waktunya Pak Arta. Semoga diskusi siang ini bisa memberi insight Pak ya, terutama buat pelaku logistik yang mungkin tertarik nih di sektor agrikultur Pak. Sebentar Pak, ada yang bertanya Pak sebelum ditutup nih Pak. Dari Pak Wicaksonari, izin tanya Pak, konsep B2C apakah saat ini sudah tidak menjanjikan Pak untuk arsitek sehingga tidak banyak yang berubah konsep B2B? Oke. Mungkin bisa diulang lagi Pak, tadi kan sudah disampaikan. Tadi juga sempat dibahas ya, perubahannya mungkin karena shifting dari itu ya, pada masa pandemi kemarin dari sisi B2B kan turun gitu kan, tapi pada saat setelah pasca pandemi ini B2B-nya justru naik dan menjadi potensi yang besar gitu. Nah, tentu kalau bisnis kan pengennya cepat nih, revenue dapat cepat gitu kan. Ya shifting aja, difokuskan kepada ke B2B. Tapi yang mengerjakan B2C itu tetap masih ada gitu, pasarnya masih ada dan masih menjanjikan kalau menurut saya untuk B2C-nya. Lebih kepada kita di bisnis ya, kira-kira yang bisa membuat percepatan gitu kan di sisi revenue, di sisi omset gitu, di kemana gitu. Nah, B2B ini menjadi salah satu bagian atau part yang menjanjikan lah di saat ini. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Arta untuk waktunya Pak. Ya, oke Mas. Selamat siang Pak. Thank you semua. Ya, selamat siang semua.